Kalian tahu nggak sih, setiap perusahaan itu butuh dana buat jalanin usahanya. Mulai dari beli aset, bayar karyawan, sampai ngembangin bisnisnya. Nah, dana itu bisa datang dari dua sumber utama. Ada yang dari modal sendiri dan juga dari utang. Masalahnya, perusahaan harus pintar ngatur perbandingan antara dua sumber dana itu. Soalnya, kalau kebanyakan utang, risikonya bisa naik. Tapi kalau terlalu sedikit, pertumbuhannya malah bisa terhambat. Cara perusahaan ngatur campuran antara modal sendiri sama utang itulah yang disebut dengan struktur modal. Topik ini penting banget karena keputusan soal struktur modal bisa ngaruh ke biaya modal, tingkat risiko, dan bahkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Jadi, sebelum kita bahas lebih jauh tentang struktur modal, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan modal itu sendiri. Pengertian modal. Modal adalah jumlah kekayaan atau dana yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Modal bisa berasal dari pemilik sendiri, ekuitas, atau dari pinjaman hutang. Menurut Wisdal, modal terdiri dari berbagai modal yang berupa uang, debt capital, maupun modal dengan bentuk barang call capital. Contohnya seperti alat-alat pabrik atau barang yang akan diperjualbelikan. Selanjutnya, pengertian struktur modal. Pengertian struktur modal menurut Hartono dan Hijato 2005 yaitu struktur modal capital cost adalah perbandingan atau pertimbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh hutang jangka panjang dan modal sendiri. Pada dasarnya, struktur modal pada suatu perusahaan digunakan sebagai penyimpang untuk menetapkan komposisi pendanaan modal perusahaan, jumlah proporsional dari keperluan pembelanjaan yang dapat perusahaan penuhi dengan menggabungkan sumber investasi jangka panjang, kemudian tercangkup dalam modal sendiri yakni saham, preferred, modal pemegang saham, serta hutang jangka panjang. Selanjutnya, unsur struktur modal. Berdasarkan pendapat Warsono tahun 2003, umumnya struktur modal dibagi dalam 3 unsur. Di antaranya, 1. Hutang jangka panjang adalah pinjaman yang harus dibayar perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya, pinjaman bank untuk beli mesin atau bangun pabrik. Yang kedua, saham preferred adalah jenis saham yang pemiliknya punya hak istimewa, seperti mendapat dividen tetap lebih dulu daripada pemegang saham biasa. Contohnya, investor yang punya saham preferred PT ABC dapat dividen 10% setiap tahun. Maka pada saat pembagian dividen, investor yang punya saham preferred ini dululah yang harus dibagi. Yang ketiga, kuantitas. Saham biasa adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan atau hasil penjualan saham, biasa di pasar modal. Contohnya ketika perusahaan menjual saham ke masyarakat dan uangnya dipakai untuk memperluas usaha. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, ada stabilitas penjualan. Lalu, yang kedua, ada struktur aset. Dan yang ketiga, ada leverage operasi. Lalu, yang keempat, itu ada tingkat pertumbuhan. Lalu yang kelima, ada profitabilitas. Lalu yang keenam, ada pajak. Dan yang ketujuh, ada kendali. Dan yang kedelapan, ada sikap manajemen. Lalu yang kesembilan, ada sikap pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat. Lalu yang kesepuluh, itu ada kondisi pasar. Lalu yang ke-11 itu ada kondisi internal perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada fleksibilitas keuangan. Mengenai bagaimanakah struktur modal dapat memberikan pengaruhnya pada nilai perusahaan, biaya modal terhadap harga pasar saham akan dijelaskan pada teori struktur modal. Terdapat beberapa pendekatan untuk menjelaskan permasalahan tersebut, di antaranya yaitu yang pertama melalui pendekatan laba bersih atau net income approach. Terus yang kedua ada pendekatan laba bersih operasi atau net operating income approach.
Yang ketiga ada pendekatan tradisional atau traditional approach, dan yang keempat ada Modigliani-Miller position atau pendekatan Modigliani-Miller. Yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan laba bersih terlebih dahulu. Pendekatan laba bersih merupakan cara untuk menilai kinerja atau nilai suatu perusahaan berdasarkan laba akhir setelah dikurangi seluruh beban, termasuk beban bunga dan juga pajak. Pendekatan ini berfokus pada laba yang benar-benar menjadi hak pemilik perusahaan. Semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan. Contohnya seperti ini, jika utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan adalah sebesar 1.000 dengan suku bunga atau KD sebesar 15% dan setiap tahunnya perusahaan mengharapkan pendapatan bersih operasi atau net operating income sebesar 20%, maka untuk menghitung nilai perusahaan berdasarkan informasi tersebut adalah sebagai berikut. Berikut kami sajikan tabel mengenai cara menghitung nilai perusahaan berdasarkan pendapatan laba bersih atau net income approach. Dari tabel yang tersedia, bisa kita lihat teman-teman bahwa ada 3 kolom di sini. Yang pertama ada kolom simbol, keterangan, dan juga jumlah. Kita lihat di keterangan, laba bersih operasi disimbolkan dengan O, kemudian biaya bunga disimbolkan F, laba yang tersedia bagi pemegang saham disimbolkan E, tingkat kapitalisasi saham biasa disimbolkan KE, nilai pasar saham disimbolkan S, nilai pasar utang disimbolkan B, dan nilai total perusahaan disimbolkan V. Dan ada satu lagi, yaitu biaya modal perusahaan yang disimbolkan dengan K0. Kita akan menjawab dari soal sebelumnya yang sudah kita bacakan. Dalam laba bersih operasi, anggap saja perusahaan memiliki laba bersih sebesar 1.000. Sudah didapat laba bersihnya, kemudian kita cari biaya bunga. Rumus biaya bunga adalah suku bunga yang tadi sebesar 15% itu dikali dengan laba bersih operasi sebesar 1.000. 15% dikali 1.000 kita dapat hasilnya 150. Kemudian, laba yang tersedia bagi pemegang saham, rumusnya adalah laba bersih operasi atau O dikurangi dengan biaya bunga atau F. 1.000 dikurangi 150 kita dapat hasilnya 850. Kemudian untuk tingkat kapitalisasi saham biasa itu sendiri sudah terdapat di dalam soal ya teman-teman sebesar 20% atau bisa juga dikonversi ke dalam ke 0,2. Kemudian nilai pasar saham atau S-nya didapat dari 850 dibagi dengan 20% atau 0,2. Jadi S itu sama dengan E dibagi KE. 850 dibagi 0,20 sama dengan 4.250. Kemudian nilai pasar utang 1.000 itu didapat dari soal ya teman-teman. Kemudian untuk nilai total perusahaan kita tinggal jumlahkan aja antara nilai pasar saham dan juga nilai pasar utang. Antara S dan B itu kita tambah. 4.250 ditambah 1.000 sama dengan 5.250. Jadi untuk V-nya atau nilai total perusahaannya dalam contoh soal tersebut adalah 5.250. Biaya modal perusahaan atau K0-nya sama dengan O dibagi V, yang dimana O itu adalah laba bersih operasi dan V itu adalah nilai total perusahaan. O dibagi V sama dengan 1.000 dibagi 5.250. Hasilnya adalah 19,05%. Manakala jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan yakni yang awalnya 1.000 akan ditingkatkan menjadi 3.000, di mana dengan penambahan utang itu digunakan untuk kembali membeli saham beredar serta dengan 15% suku bunga yang ditetapkan, maka nilai perusahaannya melalui perhitungan yang sama yaitu sebagai berikut. Untuk menjawab soal nomor 2 ini sebenarnya sama saja dengan menjawab soal nomor 1 tadi teman-teman. Yang membedakan hanyalah pada jumlah atau nominal utang ya teman-teman. Kalau di contoh pertama itu utangnya 1.000, sedangkan untuk contoh soal kedua ini ibaratnya perusahaan menambah utangnya menjadi 3.000. Jadi untuk menjawabnya kita taruh saja tabel yang tadi ke jawabannya sekarang. Terus kita cari jawabannya. Untuk laba bersih operasi sendiri kita asumsikan masih sama ya seperti soal yang pertama. Perusahaan memiliki laba bersih sebesar 1.000. Nah, untuk biaya bunganya sendiri ini yang berbeda. Karena ibaratnya perusahaan sudah meningkatkan utangnya menjadi 3.000, jadi 3.000 ini utangnya ini dikali dengan suku bunganya sebesar 15%. Jadi 3.000 dikali 15% sama dengan 450. Jadi, untuk laba yang tersedia bagi pemegang saham, kita kurang saja antara laba bersih operasi sebesar 1.000 dikurang dengan biaya bunga sebesar 450. Jadi, hasilnya 550. Untuk tingkat kapitalisasi saham biasa, masih sama sebesar 20% atau 0,20 jika dikonversi. Kemudian nilai pasar sahamnya kita bagi aja antara 550 dibagi dengan 0,20. Hasilnya adalah 2.750. Dan nilai pasar utangnya tadi yang ada di contoh soal sebesar 3.000,
Kemudian untuk nilai total perusahaan kita tambah aja antara nilai pasar saham dan juga nilai pasar utang. 2.750 ditambah 3.000 sama dengan 5.750. Biaya modal perusahaan atau K0 sama dengan O dibagi V. O itu laba bersih operasi dibagi dengan V nilai total perusahaan. 1.000 dibagi dengan 5.750 hasilnya adalah 17,39%. Melalui hasil perhitungan di atas, bisa kita simpulkan bahwa dengan pendekatan laba bersih, meningkatnya nilai perusahaan serta menurunnya biaya modal perusahaan akan selaras dengan semakin banyaknya perusahaan dalam menggunakan utang jangka panjang pada pembelanjaan perusahaannya. Dengan begitu, bila utang digunakan secara maksimal dan menggunakan seminimal mungkin biaya modalnya, maka perusahaan bisa menggapai keoptimalan pada struktur modalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan laba bersih operasi. Pendekatan laba operasi menilai kinerja perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh dari kegiatan operasional utama sebelum memperhitungkan beban bunga dan juga beban pajak. Pendekatan ini menitik beratkan pada efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnis utamanya. Contohnya seperti ini. Dalam pendekatan laba bersih operasi ini, biaya modal perusahaan atau K0 tetap diasumsikan di tingkat leverage yang beragam. Andai perusahaan memiliki K0 sebesar 20% dan utang jangka panjang sebesar 1.000, maka nilai perusahaan dengan pendekatan ini yaitu... Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3, yaitu menghitung nilai perusahaan dengan pendekatan laba bersih operasi. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita berpacu dari soal nomor 2 tadi, yang perusahaan sudah meningkatkan utangnya menjadi 3.000. Jadi kita pasukkan saja tabel di sini. Laba bersih operasi 1.000 sesuai dengan soal nomor 2 tadi ya. Terus biaya bunga sebesar 450, laba yang tersedia bagi pemegang saham 550. Nah, untuk K0 atau biaya modal perusahaan itu bisa kita dapatkan dari contoh soalnya. Di soal sudah dijelaskan kalau misalnya K0-nya itu sebesar 20% atau bisa dikonversi ke dalam 0,20. Kemudian S-nya atau nilai pasar sahamnya itu sebesar 2.000, nilai pasar utangnya itu sebesar 3.000, dan nilai total perusahaannya sebesar 5.000. Nanti kita akan bahas. 2.000 itu didapat dari E sama dengan E dibagi KE, di mana KE-nya itu 27,50%. Dari mana KE-nya? Nah, cara mencari rumus KE itu dengan cara E dibagi S. Jadi E-nya itu 550 dibagi dengan S-nya sebesar 2000. Didapat hasilnya 27,50%. Nah, untuk mencari si S-nya itu sendiri, E dibagi dengan KE. E-nya itu 550 dibagi dengan KE-nya yaitu 27,50%, didapat hasilnya 2000. Dari hasil yang diperoleh pada perhitungan di atas, terlihat bahwa menurut pendekatan laba bersih operasi tersebut, penggunaan jumlah utang yang dipakai pada pembelanjaan suatu perusahaan dengan nominal berapapun tak akan merubah nilai perusahaan. Nah, lalu selanjutnya ada pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional ini menjelaskan bahwa struktur modal itu mempengaruhi nilai perusahaan. Artinya, ada titik optimal di mana kombinasi antara utang dan modal sendiri menghasilkan biaya modal rata-rata terendah atau K0 minimum dan nilai perusahaan tertinggi. Nah, kalau utangnya terlalu sedikit, maka perusahaan akan rugi karena tidak memanfaatkan bunga yang lebih murah. Tapi kalau utang terlalu banyak, resiko naik dan biaya modal semakin tinggi. Jadi intinya adalah kita mencari keseimbangan antara utang dan modal sendiri. Lalu selanjutnya ada pendekatan Modigliani-Miller atau MM position. Nah, pendekatan ini berpendapat bahwa tanpa pajak, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Karena nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba, bukan oleh pendanaannya. Namun ketika pajak diperhitungkan, penggunaan utang justru bisa meningkatkan nilai perusahaan. Karena bunga utang bisa mengurangi beban pajak. Nah, jadi semakin besar proporsi utang, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Tapi tetap hati-hati karena risiko keuangan juga terus meningkat. Segitu dulu pembahasan kali ini. Semoga kalian jadi makin paham gimana pentingnya struktur modal untuk perusahaan. Sampai ketemu di video-video berikutnya.